Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehandra Putra Zakaria dari kelas 11 IPA 1 ingin mempresentasikan bab 1 yaitu Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan kitab-kitab Allah dan yang lainnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabinya, antara lain Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Taurat. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sendiri diturunkan di Bukit Tursina, yaitu sebuah bukit yang berada di sebelah barat negeri Syam atau Suriah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah yang memiliki makna instruksi atau perintah. Disebut dengan kitab Torah atau perintah disebab di dalam kitab tersebut berisikan perintah-perintah Tuhan, yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas bukit Tursina atau Gunung Sina. 10 hukum tersebut berasal asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaikan atau syariah seperti berikut. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Hormat kepada orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur atau bentuk jamaknya Zubur berasal dari Zabaro, Yazburu, Zabr, yang artinya menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis atau Zabur. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Mazmir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan doa dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam memuat keterangannya benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada petunjuk dan cahaya, penerangan bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil dan kitab Taurat ini sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Kitab ini tulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa.
Sejarah mencatatnya sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Bamba. Isi dari Injil bernama ini sangat berbeda dengan isi 4 Injil yang tersebut di atas. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz dan 114 surah, 6.236 ayat dan 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerimanya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Adapun isi pokok Quran seperti berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nama-nama lain Al-Quran, yang pertama ada Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembela antara yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat ada Al-Zikr, yaitu artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir adalah Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Keseimbangan Al-Quran, yang pertama ada sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan teramin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Merupakan perilaku mulia bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Meyakini bahwa kitab-kitab suci Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai umat muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sesekali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima atau yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.